selamat pagi. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar siklus hidup makhluk hidup. Adapun pembahasan materi kita hari ini yaitu yang pertama, kita akan membahas daur hidup hewan. Kedua, daur hidup tumbuhan. Dan yang terakhir, cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, marilah kita memasuki pembahasan materi satu persatu, mulai dari daur hidup hewan. Tahukah kalian apa yang dimaksud daur hidup? Jadi, daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Daur hidup ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama disebut dengan daur hidup hewan tanpa metamorfosis, dan jenis daur hidup yang kedua yaitu daur hidup dengan metamorfosis. Apakah di antara kalian ada yang pernah dengar metamorfosis? Apa itu metamorfosis? Jadi, metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi hewan dewasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Pada hewan tanpa metamorfosis, hewan tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Contoh hewan dengan daur hidup tanpa metamorfosis yaitu ada ayam, kucing, burung, dan ikan. Kita akan mengambil contoh hewan tanpa metamorfosis yaitu ayam. Ayam ini berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam perlu diarami kira-kira 21 hari agar dapat menetas. Setelah pertumbuhan bakal anak ayam, dalam telur sempurna, telur menetas menjadi anak ayam. Nah, anak ayam ini bertubuh kecil dengan bulu-bulu halus. Semakin lama anak ayam tumbuh, akan menjadi semakin besar. Bulu-bulu halus berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya. Selanjutnya, akan memasuki tahap ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam akan berkembang biak dan menghasilkan telur. Itulah daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Berikutnya, daur hidup dengan metamorfosis. Nah, daur hidup dengan metamorfosis ada dua jenis. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Pengertian dari metamorfosis sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Sedangkan pengertian dari metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Selanjutnya, kita akan membahas hewan dengan metamorfosis sempurna, yaitu pada kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur menetas biasanya berada di permukaan daun. Kemudian telur ini menetas menjadi ulat. Ulat memakan dedaunan, nantinya ulat ini akan mengeluarkan semacam benang sutra untuk melekat pada batang. Kemudian berubah menjadi kepompong. Akhirnya, kepompong yang telah cukup waktu akan berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa selanjutnya akan bertelur lagi. Demikian seterusnya di dalam daur hidup kupu-kupu yang merupakan metamorfosis sempurna. Berikutnya, kita akan membahas hewan dengan metamorfosis tidak sempurna, yaitu pada belalang. Daur hidup belalang dimulai pada saat belalang bertelur. Telur menetas menjadi belalang muda yang bentuknya mirip dengan belalang dewasa. Akan tetapi, belalang muda belum memiliki sayap. Kemudian, belalang muda akan berganti kulit beberapa kali. Akhirnya, tumbuh menjadi belalang dewasa.
Itulah tahap daur hidup metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu daur hidup tumbuhan. Tumbuhan juga mengalami daur hidup. Sebagian besar tumbuhan mengalami daur hidupnya dari biji. Misalnya, tumbuhan kacang hijau, tomat, dan apel. Daur hidup tumbuhan dimulai dari biji. Biji tumbuhan dapat tumbuh dengan baik jika jatuh di tanah yang lembab. Lalu kemudian biji tersebut akan menyerap air sehingga kulit biji pecah. Dari dalam biji akan muncul akar dan tunas. Kemudian biji akan tumbuh jadi kecambah. Kecambah akan terus tumbuh menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan yang sudah memiliki daun dapat melakukan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Kemudian, tumbuhan ini akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa nanti akan dapat menghasilkan bunga dan juga biji. Biji yang jatuh di tanah lembab akan tumbuh kembali menjadi tumbuhan yang baru. Dan materi yang terakhir membahas tentang cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Ada 3 cara untuk pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Pelestarian dapat dilakukan secara in situ, yaitu dilakukan di habitat asli hewan dan tumbuhan. Contohnya yaitu cagar alam. Pelestarian juga dapat dilakukan secara ex situ, yaitu dilakukan di luar habitat asli hewan dan tumbuhan. Contohnya yaitu tempat penangkaran. Yang kedua, mengembangbiakan hewan dan tumbuhan. Dan yang ketiga, menetapkan undang-undang perlindungan hewan dan tumbuhan. Nah, itulah tadi pembahasan materi siklus hidup makhluk hidup. Cukup sekian untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dengan mudah untuk kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.